Nah, seorang itu dia baru ini dahsyatnya kalau iman itu sudah bekerja. Ya, dan iman kita kepada Allah tadi, ya kita mengikat hubungan kita dengan ikatan ibadah, dan ibadah itu menjadi bekal kita untuk menuju alam akhirat kita. Nah, ketika seseorang itu memahami tujuan hidupnya, kapan dia bahagia? Ya kalau kemudian dia mendekat ke tujuannya. Kalau setiap amal dia mendekatkan dia pada tujuannya, dia bahagia. Ya, tapi kalau kemudian amalan yang dia lakukan itu semakin menjauhkan dia dari tujuannya, nah itu bukan kebahagiaan. Nah, makanya beda kebahagiaan dengan kenikmatan. Kalau kebahagiaan itu sumbernya di dalam diri masing-masing manusia, kalau kenikmatan itu sesuatu yang ada di luar. Bayangkan kalau ada pemilik toko, ya, kemudian di mejanya itu dihidangkan ada kopi, ada teh, ada makanan yang sangat banyak, dan dia kemudian sambil nunggu tokonya itu ya nonton TV, kemudian makan, minum, ya, dan dia bisa nyantai. Kenapa? Karena gak ada pembeli. Kira-kira bahagia tidak dia? Dia nikmat banget loh, hidup kayak begitu, duduk, makan, ya nonton TV, minum, nyantai. Bahagia nggak dia? Bahagia nggak? Ya enggak. Ya kenapa? Karena tujuan dia dagang itu nggak tercapai. Walaupun dia nyantai hidupnya, nggak bahagia. Tapi bayangkan kalau kemudian ada pemilik toko itu yang buka tokonya, dari buka sampai tutup itu dia nggak bisa duduk bahkan. Ya makan saja sampai tadi, ya dia ngambil-ngambil waktu untuk bisa sekedar makan tadi. Ya karena saking ramenya tokonya itu. Ya mungkin capek fisiknya, tapi bahagia nggak dia? Kira-kira kalau begitu lagi besoknya mau nggak? Oh, mau gitu loh. Nah sama ketika orang itu tahu, ya tujuan hidupnya dia adalah beribadah kepada Allah dan waktu itu sangat mahal dan harus bernilai ibadah, ya maka ketika dia beribadah kepada Allah dengan semua lelahnya itu, dia merasa bahagia. Oh berarti yang menjadi tujuan saya tercapai, terpenuhi. Tapi kalau kemudian dia tidak sadar tentang tujuan hidupnya, ya seorang anak diwarisi toko oleh ayahnya, oh dia nggak sadar, sekedar ngirain toko itu hanya dibuka dan tiap hari itu ya makan, nyemil segala macam, ya habis hartanya. Ya sama ketika manusia kemudian baru waktunya habis baru sadar. Ya jadi waktu yang begitu berharga terbuang percuma seperti itu. Nah makanya mereka yang kemudian tahu tentang tujuan hidupnya, itu dia akan ya tergerak untuk beramal. Dan ketika dia beramal, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya kenapa? Karena dia beramal itu atas kesadaran dia sendiri, karena dia paham tentang konsep dan tujuan hidupnya. Nah tidak perlu dipaksa. Ya pedagang itu nggak perlu dipaksa. Pak itu Pak berdiri ada pembeli, nggak perlu antum suruh, dia langsung berdiri gitu loh. Ya karena memang dia tahu tujuan dia dagang seperti itu. Nah sama nanti kemudian mereka yang sudah mengetahui tujuan hidupnya, kemudian kuat imannya kepada Allah, nah itu cenderung tadi bergerak dengan sendirinya tanpa harus didorong. Nah memang kadang sesekali perlu didorong, memang ya, tapi tidak selamanya kan didorong. Nah kita hari ini kan ibadah itu banyak ya, ibadah itu kan banyak kan. Ya dan syukur-syukur tiap waktu yang kemudian kita lewati itu bernilai ibadah dengan amalan apapun. Tapi kira-kira ibadah yang paling punya potensi untuk menaikkan derajat kita apa? Baca Al-Quran atau? Ya, jadi ujungnya adalah ilmu sebetulnya. Makanya fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah biasa, ya maka seperti keutamaan bulan ketika purnama dibandingkan dengan al-kawakib, planet-planet yang ada di angkasa. Nah, apakah kita tergerak untuk menuntut ilmu? Dan ketika kita menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu, bahagia nggak kita atau merasa buang-buang waktu? Nah, kalau kita tahu, oh ini menuntut ilmu itu adalah ibadah yang
kemudian punya potensi menaikkan level keimanan dan derajat kita, dan kita merasa waktu kita habis untuk ilmu, kita nggak merasa rugi. Bahkan kita kemudian merasa bahagia dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ulama dulu itu kalau sehari kok tidak bertambah ilmunya, itu mereka merasakan sesak yang begitu luar biasa dalam dada mereka. Siksaan yang luar biasa. Karena seakan waktu yang begitu berharga lewat, tapi ilmu nggak nambah. Ya, dan ilmu bagian dari ibadah. Ya walaupun boleh kemudian seseorang dengan kapasitasnya ya untuk beribadah.